Mengapa burung hantu seringkali dijadikan simbol dari kebijaksanaan? Walaupun memang tidak semua bangsa atau budaya yang menerima pemahaman ini. Ada yang memahami bahwa burung hantu mempunyai pandangan mata yang tajam melihat di saat malam hari, dan ini melebihi unggas-unggas sejenisnya. Itu yang menyebabkan kemampuannya untuk menatap tajam di saat gelap malam yang menyebabkan burung hantu ini diidentikan dengan simbol kebijaksanaan. Bukankah memang orang yang berhikmat itu adalah orang yang mengalami terang gelapnya hidup, tetapi di dalam gelapnya hidup dia mampu melihat dengan hikmat Tuhan. Ada mata yang dipenuhi oleh bijaksana dari Tuhan, sehingga dia tidak menyerah kalah pada keadaan tetapi terus mengalami Tuhan sepanjang pergumulan hidupnya. Karena memang hikmat itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebuah pengetahuan yang teralami dalam hidup hari lepas hari. Hikmat pula yang menyebabkan pengalaman seseorang tentang pengetahuan yang dia pahami itu menjadi bertumbuh. Tapi sekaligus juga untuk bertumbuhnya pengalaman seseorang berkaitan pengetahuan yang dia ketahui itu diperlukan hikmat, diperlukan bijaksana yang daripada Tuhan. Namun menarik sekali kitab Amsal justru menuliskan hikmat itu menjadi seperti sosok manusia, seperti sosok sahabat yang memanggil-manggil, yang mau membuka tangannya menghampiri orang yang bersedia untuk dilawat dan dirawat olehnya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini di dalam Amsal pasal 1 ayat 20-23. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta pada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Seperti yang disebutkan tadi bahwa Amsal menuliskan hikmat itu bukan sekedar sebuah metode atau pengetahuan atau kecerdasan atau ilmu yang dimiliki seseorang, tetapi bagaimana semua itu bisa digunakan dengan baik. Ilmunya, kecerdasannya, pengetahuannya yang dipenuhi dengan pengertian. Ada orang yang mengetahui tapi tidak berpengertian. Dia hanya paham tetapi dia tidak mengalaminya, karenanya dia tidak punya pengertian terhadap apa yang dia ketahui. Namun dikatakan di sini tentang hikmat yang berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, seolah-olah hikmat itu adalah sosok pribadi atau manusia yang bisa berseru nyaring, yang bisa memperdengarkan suaranya, berarti dia berseru-seru dan membuka mulutnya, dan dia mengucapkan kata-katanya. Ungkapan kata ini muncul di dalam ayat yang ke-20 tadi. Berseru nyaring, memperdengarkan suara, berseru-seru, dan mengucapkan kata-katanya. Ini semua ingin memberitahukan betapa hikmat itu sesungguhnya terus berkata-kata berkaitan dengan inspirasi yang didapatkan oleh seseorang. Semacam ilham yang membuat seseorang bisa lalu kemudian menemukan sebuah makna dari kehidupan. Dan itu semua digerakkan oleh hikmat yang berseru-seru nyaring. Mengapa dia berseru nyaring, memperdengarkan suaranya dan mengucapkan kata-katanya pula di jalan-jalan, di atas tembok, di lapangan, di depan pintu gerbang kota? Karena hikmat itu sesungguhnya ada di mana-mana. Dan kenapa lambang-lambang jalan, lapangan, tembok, dan pintu gerbang ini berkaitan dengan rumah? Karena hikmat memang sesungguhnya ingin masuk ke dalam rumah jiwa seseorang. Hikmat justru tidak hanya ingin menjadi sebuah teori atau pengetahuan belaka, tapi teralami masuk dalam keseharian manusia di rumahnya. Karenanya dia berseru dari jalan-jalan, lapangan, tembok-tembok, depan pintu gerbang kota untuk masuk ke rumah hati manusia.
Dan teguran kerasnya adalah tegas di sini. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta pada keadaanmu itu? Hikmat seolah justru menegur bahwa seseorang itu harus sadar bahwa dirinya itu tidak berpengalaman. Tidak ada satupun orang yang punya pengalaman begitu sempurna. Setiap kita berproses untuk mengalami sesuatu. Bukankah kita sering mendengar sebuah peribahasa pengalaman adalah guru yang terbaik? Berarti bahwa memang pengalaman hidup kita itu adalah sebuah guru praktek yang bukan teoritis semata. Praktek hidup yang lewat itu semua kita dilatih, kita dilawat dan dirawat oleh hikmat itu, menyebabkan kita menjadi pribadi yang berpengalaman. Tadinya kita orang-orang yang tidak berpengalaman. Kata orang yang tak berpengalaman dalam kitab suci digambarkan seperti orang yang naif, seperti orang yang diam, tidak banyak bicara, tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ini gambaran orang yang tak berpengalaman. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata peti, yaitu orang yang tidak banyak bicara. Karenanya orang seringkali mengidentikan orang bijak adalah orang yang low profile, yang tidak banyak bicaranya. Tetapi sesungguhnya hikmat itu membuat dia mampu bicara tepat pada waktunya. Bukan dia menjadi tidak bicara sama sekali. Hikmat justru menggerakkan, makanya tadi dikatakan hikmat berseru-seru. Hikmat itu memperdengarkan suaranya. Hikmat membuat orang bisa berbicara dengan tepat, pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dan juga dengan cara yang paling tepat. Dan teguran kenapa orang yang tidak berpengalaman itu masih cinta pada keadaan yang tidak berpengalaman, dan pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal masih benci kepada pengetahuan. Semua itu karena mereka tidak memiliki hikmat atau tidak meminta hikmat yang daripada Tuhan. Karena yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23, berpalinglah kamu kepada teguran hikmat. Sesungguhnya hikmat hendak mencurahkan isi hatinya kepada kita, memberitahukan perkataannya kepada kita. Pelajaran hari ini dari ayat-ayat di dalam Amsal pasal 1 mau mengajarkan kita bahwa bila hikmat Tuhan jadi sahabat yang selalu melawat hati kita, merawat jiwa kita, dan kita undang masuk dia, ada tinggal tetap di dalam hati kita, dalam rumah jiwa kita, maka kita tidak akan mudah tersesat. Dan kita juga tidak akan salah di dalam bergiat, karena hikmat Tuhan yang menemani, tidak sembarangan, bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam berpikir juga mengungkapkan pikiran, bijaksana di dalam berbuat dan bertindak, bijaksana juga di dalam mendengarkan, dan bijaksana juga di dalam memandang sesuatu. Tidak segera mungkin membuat kesimpulan, tapi memandang dengan bijak secara saksama. Orang yang bijak, yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan, yang dilawat dan dirawat oleh hikmat Tuhan, dia akan menjadi sahabat yang sangat hangat, yang selalu juga mau melawat dan merawat sesamanya. Karena hikmat Tuhan memenuhinya, membuat dia berkata-kata tepat pada waktunya, membuat dia memberikan nasihat yang menyemangati orang lagi, membuat dia membuka mulutnya untuk kata-kata kasih yang membangun seseorang, yang membuat jiwa seseorang terselamatkan, terkuatkan, dan semangat lagi melakukan apa yang Tuhan ingin untuk dia lakukan. Karenanya jangan lupa setiap hari kita butuh dilawat dan dirawat oleh hikmat. Jadikanlah hikmat Tuhan sebagai sahabat sejati kita setiap saat sebelum melakukan apapun juga. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berpikir, sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata, mendengarkan atau memandang sesuatu, mintalah hikmat dari Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup kita menjadi penuh dengan kehangatan cinta Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Karena itu tetaplah hidup, dilawat dan dirawat oleh hikmat Tuhan yang menjadi sahabat sejati dalam hidup kita. Selamat semangat lagi, selamat penuh dengan hikmat Tuhan. Setiap hari minta hikmat kepadanya sebelum memulai segala sesuatunya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.